Di era ketika musik rock dipenuhi suara keras dan ego besar, satu nama muncul untuk mengubah segalanya. Queen. Band yang tidak hanya menciptakan lagu, tapi menciptakan teater di atas panggung. Mereka punya musik yang megah, lirik yang menggema, dan penampilan yang tak terlupakan. Namun, di balik gemerlap cahaya, sorak penonton, dan kejayaan Queen di panggung dunia, ada satu sosok yang membuat semuanya hidup. Dialah sang raja tanpa mahkota, penyanyi dengan suara 4 oktav, dan pribadi yang menolak dibatasi siapapun. Namanya Freddie Mercury. Sebuah legenda yang tidak hanya menyanyikan lagu, tapi menyalakan jiwa jutaan orang di seluruh dunia. Dan inilah kisah tentang lelaki yang mengubah panggung menjadi kerajaan dan musik menjadi keabadian. Freddie Mercury. Freddie Mercury lahir pada 5 September 1946 dengan nama asli Farouk Bulsara di Zanzibar, Afrika Timur. Zanzibar itu adalah sebuah kepulauan di lepas pantai Afrika Timur, tepatnya di Samudra Hindia, dan sekarang menjadi bagian dari negara Tanzania. Ia berasal dari keluarga India Parsi dan dibesarkan dalam tradisi Zoroastrian atau Zoroastrianisme. Zoroastrianisme itu berasal dari agama tertua di dunia yang masih ada sampai sekarang, yang didirikan oleh Nabi Zarathustra atau Zoroaster di Persia kuno, kira-kira lebih dari 3000 tahun yang lalu. Kepercayaan kuno yang menekankan kebaikan dan cahaya. Sejak kecil, Freddie sudah menunjukkan ketertarikan besar pada seni dan musik. Saat bersekolah di India, ia belajar piano dan sering tampil dalam acara sekolah. Meski dikenal pemalu, teman-temannya sudah memanggilnya Freddie, nama yang nantinya akan dikenal di seluruh dunia. Tahun 1964, hidupnya berubah total. Kerusuhan politik di Zanzibar memaksa keluarga Bulsara meninggalkan rumah mereka dan pindah ke Inggris. Mereka memulai hidup baru di Middlesex. Middlesex itu awalnya adalah nama sebuah county, semacam provinsi kecil di Inggris Tenggara, yang mencakup wilayah utara London dan sekitarnya. Sebagian besar wilayahnya kini menjadi bagian dari London Raya. Dengan kesulitan ekonomi dan perbedaan budaya yang besar yang cukup sulit dirasakan oleh Freddie, tapi di tengah kesulitan itu, Freddie menemukan jati dirinya. Ia bersekolah di Ealing Arts College, jurusan desain grafis. Disitulah bakat seninya berkembang pesat. Ia mulai tampil dengan gaya nyentrik, percaya diri, dan berani mengekspresikan siapa dirinya. Freddie tak lagi berusaha menyesuaikan diri, ia mulai menciptakan versi terbaik dari dirinya sendiri. Setelah lulus, Freddie bergabung dengan beberapa band kecil seperti Ibex dan Sour Milk Sea. Ia punya satu kelebihan luar biasa, suara 4 oktav yang bisa menjangkau nada tinggi tanpa kehilangan kekuatan. Tahun 1970, takdir mempertemukannya dengan Brian May dan Roger Taylor. Bersama mereka, Freddie membentuk band bernama Queen. Setahun kemudian, John Deacon bergabung sebagai basis. Di saat itu juga Farouk Bulsara resmi berubah menjadi Freddie Mercury, nama yang ia ambil dari lirik lagu ciptaannya sendiri, My Fiery King. Nama itu bukan sekedar nama panggung, itu simbol kelahiran sosok baru, berani, liar, dan penuh keyakinan. Freddie Mercury adalah definisi dua sisi dalam satu jiwa. Di atas panggung, ia adalah raja, flamboyan, kuat, menggoda, dan tak terkalahkan. Namun di balik panggung ia sosok yang lembut, sensitif, dan penuh kasih sayang. Ia sangat perfeksionis, setiap nada, setiap gerak, setiap sorotan lampu harus sempurna. Ia menciptakan panggung bukan untuk sekedar bernyanyi, tapi untuk bercerita. Gigi depannya yang menonjol sering jadi bahan olokan, tapi ia menolak operasi. Takut kehilangan suara uniknya, ujarnya.
Dan ternyata keputusan itu membuatnya dikenang sebagai salah satu vokalis paling ikonik sepanjang masa. Di balik semua gemerlap, Freddie punya satu cinta sejati, Mary Austin. Mereka bertemu di awal karir Queen, dan Mary menjadi orang paling penting dalam hidupnya. Freddie menulis lagu Love of My Life khusus untuknya. Namun, seiring waktu, Freddie menyadari identitas seksualnya yang berbeda. Ia jujur pada Mary. Dan meski hubungan mereka berubah, rasa cinta dan kepercayaannya tidak pernah pudar. Mary telah menjadi sahabat sejati sampai akhir hayatnya. Beberapa tahun kemudian, Freddie menjalin hubungan dengan Jim Hutton, pria yang menemaninya di masa-masa terakhir hidupnya. Jim bukan hanya kekasih, tapi penenang di tengah badai kehidupan Freddie. Pada puncak karirnya, Freddie menjadi simbol kebebasan dari ekspresi. Penampilannya di Live Aid 1985 di Stadion Wembley dianggap sebagai salah satu performer terbaik sepanjang sejarah musik. Dengan setengah tongkat mikrofon dan energi yang tak habis-habis, ia membuat 100.000 penonton bernyanyi bersamanya. Itu bukan sekedar konser. Itu momen di mana satu manusia menguasai dunia dengan suaranya. Lagu-lagu seperti Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champion, dan Don't Stop Me Now bukan cuman hit, tapi warisan budaya. Freddie tak hanya menyanyi, ia membuat orang merasa hidup. Di akhir tahun 1980-an, kabar buruk datang. Freddie didiagnosis mengidap AIDS, penyakit yang saat itu masih dianggap tabu dan mematikan. Ia menyembunyikan kondisinya dari publik. Hanya orang-orang terdekat yang tahu. Namun, meski tubuhnya melemah, semangatnya tidak pernah padam. Freddie tetap merekam lagu. Bahkan ketika tenaganya hampir habis, album terakhir bersama Queen yang berjudul Innuendo adalah bukti tekad dan dedikasinya terhadap musik. Dalam video These Are the Day of Our Life, Freddie tampak sangat kurus. Tapi di balik senyum terakhirnya tersimpan pesan begitu dalam, bahwa seni, cinta, dan keberanian akan selalu abadi. Pada 23 November 1991, Freddie akhirnya mengumumkan kepada dunia bahwa ia mengidap AIDS. Hanya sehari setelah itu, 24 November 1991, Freddie Mercury meninggal dunia di rumahnya, Garden Lodge, London di usia 45 tahun. Kepergian Freddie Mercury mengguncang dunia. Tapi kematiannya bukan akhir. Itu hanya awal dari legenda yang tak pernah padam. Mary Austin menjadi penjaga rumah dan warisannya. Lagu-lagunya terus hidup dan suaranya masih menggema di setiap stadion, di setiap radio, dan di setiap hati semua orang. Film Bohemian Rhapsody tahun 2018 menghidupkan kembali kisahnya, memperkenalkan Freddie Mercury kepada generasi baru. Ia pernah berkata, I won't be a rock star, I will be a legend. Dan seperti yang kita tahu hari ini, Freddie Mercury bukan hanya legenda. Dia adalah simbol abadi bahwa keberanian untuk menjadi diri sendiri bisa mengubah dunia. Inilah kisah Freddie Mercury. Thank you very much guys buat kalian yang udah nonton. Makasih banyak udah mampir cuy di channel aku cuy. Jangan lupa like, share, dan subscribe cuy apabila kalian suka dengan konten-konten aku cuy. Atau boleh dengan cara klik link di bio sebagai dukungan kalian agar aku semakin semangat membuat konten. Jadi terima kasih banyak guys. Salam dari aku, this is the Fakta. Bye bye brother. Sehat selalu cuy.